Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami berkumpul untuk mendengar firman Tuhan yang kiranya mengarahkan kami menjalani hidup di tengah dunia ini. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Dalam ibadah persekutuan doa hari ini, kita akan membaca, mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 14, ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mengakui kemenangan sebagai campur tangan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berhasil atas usaha yang dirancang membuat banyak orang bersuka cita, lalu mengadakan pesta dengan mengundang orang lain untuk bersuka cita bersama-sama. Sering juga makan minum berlebihan sampai mabuk-mabukan. Apalagi zaman dulu, bila menang dalam pertempuran atau peperangan, akan disambut dengan meriah dengan pesta pora oleh rakyat. Ingat peristiwa kemenangan Daud mengalahkan musuhnya? Diceritakan bahwa para perempuan-perempuan menari-nari di jalan untuk menyambut kemenangan itu. Nyanyiannya yang diceritakan pada waktu itu adalah, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Tapi Abram agaknya berbeda. Saat mengalami kemenangan atas musuhnya, ia tidak mengadakan pesta pora, pesta kemenangan yang berlebihan. Walaupun Raja Saul, Raja Salam, dan Raja Sodom menyambutnya. Raja Salam dan Raja Sodom menyambutnya.
atas kemenangan yang diperoleh. Ia juga tidak mengambil jarahan milik Raja Sodom, supaya katanya jangan sampai nanti ada yang mengatakan Abraham kaya karena diberikan oleh Raja Sodom. Tetapi Abraham juga memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari hasil rampasan kemenangan Abraham itu. Lalu bertanya, mengapa Abraham beri 1/10 kepada Melkisedek? Rupanya itu adalah tanda syukur dari Abraham kepada Tuhan, karena yakin bahwa Tuhan yang memberi kemenangan baginya. Hal itu juga dinyatakan oleh Melkisedek, bahwa Allah lah yang menyerahkan musuh-musuhnya kepada Abraham. Lalu kita membaca Melkisedek memberi roti dan anggur kepada Abraham dan pasukannya untuk menyambut mereka yang lelah karena perperangan itu, menyambut kemenangan sang pahlawan itu. Raja Sodom juga datang menyambut Abraham yang menang dalam pertempuran itu. Tetapi Melkisedek seperti tadi sekaligus menyampaikan bahwa kemenangan Abraham itu dari Allah. Di sini kita baca Melkisedek bertindak sebagai imam dari Allah yang Maha Tinggi. Lalu bertanya lagi, siapakah Melkisedek itu? Memang tidak dijelaskan. Ia tiba-tiba saja muncul. Bahkan dalam surat kepada orang Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, khususnya ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa tentang Melkisedek itu tidak diketahui asal usulnya. Dikatakan tidak berbapak, tidak beribu, dan tidak bersesilah. Yang pasti dikatakan bahwa dia adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Berkat yang disalurkannya juga dari Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Yang dijelaskan hanya bahwa Melkisedek itu adalah Raja Salam. Salam mungkin maksudnya adalah Yerusalem atau Yerusalem kuno itu. Nah, kembali kepada teks bacaan kita tadi. Mungkin intinya mau disampaikan adalah bahwa kemenangan itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan. Abraham mengatakan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek mengatakan Allah yang Maha Tinggi. Itulah sebabnya Abraham langsung memberikan 1/10 dari yang didapat. Demikian juga karena kemenangan itu dari Allah yang Maha Tinggi, Abraham tidak mau mengambil yang bukan miliknya, yang ditawarkan oleh Raja Sodom. Bukan Raja Salam, tapi Raja Sodom. Karena Abraham yakin bahwa dia dapat hidup dan menikmati hidup yang baik selama ini, termasuk kemenangan itu adalah dari Tuhan. Maka kembali lagi dikatakan, janganlah sampai ada yang mengatakan bahwa kemenangan itu dari yang lain. Termasuk kekayaan yang dimiliki oleh Abraham bukan dari yang lain, melainkan dari Tuhan. Sebab apa yang dimiliki Abraham adalah pemberian Tuhan. Nah, kalau kita baca, apalagi kita baca sebelumnya, kayaknya Abraham tidak bermaksud memang untuk menyerang Raja Kedorlaomer ini. Abraham mungkin sadar bahwa dia adalah dalam perjalanan hidup yang sesuai dengan penugasan dari Allah. Karena ia ada di Kanaan, karena bimbingan Allah untuk sampai ke sana. Dari Ur sampai ke sana, Ur Kasdim. Hanya karena keponakannya yaitu Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer, di mana Lot waktu itu berpisah dengan Abraham. Lot tinggal di daerah Sodom, dan daerah Sodom dikalahkan oleh musuh. Lot
juga turut ditawan oleh musuh. Karena itu kita baca, kalau kita baca ayat sebelum bacaan ini, Abram mengarahkan orang-orangnya yang berjumlah 318 orang dikatakan. Dan itu bukanlah pasukan khusus yang siap berperang. Seperti raja-raja yang lain yang memiliki pasukan. Abram tidak disebutkan memiliki pasukan, kalau dia nggak disebutkan raja. Misalnya Raja Sodom dan teman-temannya, beberapa raja teman-teman yang pernah berperang, punya pasukan. Abram tidak seperti itu. Maka kemenangan Abram itu benarlah adalah kemenangan yang luar biasa. Luar biasa kemenangan Abram. Abram mampu mengalahkan raja yang sudah biasa berperang, yakni Raja Kedorlaomer dan kawan-kawannya. Raja ini sudah biasa berperang, terlatih berperang dan menjajah. Berarti sudah persiapan yang luar biasa mereka pasukannya. Maka sekali lagi benarlah dikatakan oleh Melkisedek bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan bagi Abram sehingga mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Abram pun sadar, lalu seperti tadi itu memberi 1/10 dari yang didapatnya. Apa yang didapat diterima dari Tuhan itu diberikan 1/10 kepada Melkisedek. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini, peristiwa ini? Menurut saya satu adalah dalam hidup kita ini bisa atau bahkan mungkin sering terjadi yang tidak kita duga terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi tidak diduga oleh Lot, nggak ada persiapan membuat pasukan bagi Abram. Lot ditawan oleh musuh. Harus diterima. Masalah-masalah terjadi. Katakanlah termasuk wabah corona yang sedang kita alami saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi terima kenyataan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetaplah bertindak dalam pimpinan Tuhan. Seperti Abraham tunjukkan tadi. Manfaatkan apa yang ada pada kita untuk terus berjalan. Abraham mengumpulkan orang-orangnya tadi. Itu yang ada padanya. Bukan pasukan perang. Itu yang dipakai. Dan Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan. Mari kita manfaatkan apa yang ada pada kita yang Tuhan berikan. Itu bisa cukup untuk kita berjalan dalam jalan yang benar yang dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, Abram rupanya memang bergaul baik dengan orang-orang lain di sekitarnya, termasuk raja-raja yang lain yang disebutkan. Karena diceritakan dalam perjuangan menyelamatkan Lot, keponakannya itu, Abram dibantu oleh Aner, Eskol, dan Mamre. Ayat 24 tadi kita baca itu. Tentu karena Abram bergaul baik dengan mereka, maka teman-temannya itu mau membantu. Tentu Abram juga suka membantu orang lain, tetangganya atau orang lain. Termasuk dalam hal ini membantu Raja Sodom. Tanpa bermaksud mendapatkan keuntungan. Melainkan hanya mau menolong. Dan perbuatan yang demikian tentu membuat Allah memperhatikannya. Dan itulah tadi kita baca tadi. Allah memberikan kemenangan kepada Abram. Saudara-saudara, di sekitar kita banyak orang yang butuhkan bantuan. Banyak orang yang butuhkan pertolongan dari kita. Mari kita membantu. Mari kita berbagi. Jangan katakan tidak mampu, tidak ada kemampuan. Yang ada pada kita yang kita pakai. Yang ada pada Abram yang dipakainya. Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita dapat membantu, untuk kita dapat menolong orang lain yang membutuhkan. Dan di dalamnya kita juga menikmati sukacita. Yang ketiga, mari kita jalani hidup kita ini dengan baik. Memang ada suka, ada duka. Ada masalah di sana sini juga bisa terjadi. Tetapi percayalah dan berjalanlah terus dalam jalan Tuhan. Yakin Tuhan yang tetap memimpin. Karena Tuhan yang menugaskan kita hidup di dunia ini.
Tuhan menghadirkan kita di dunia seperti Tuhan menghadirkan Abraham di tempat itu pada waktu itu. Tuhan menghadirkan kita, Tuhan akan terus memimpin kita, kita jalani dengan segala keadaan, Tuhan pasti memperhatikan. Tuhan pasti selalu campur tangan dalam kehidupan setiap orang yang selalu berserah kepadanya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam memulai doa kita, pokok-pokok doa kita antara lain saya usulkan adalah doanya, mari kita berusaha tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Itu doa kita. Kita doa supaya kita berusaha berjalan dalam jalan Tuhan. Yang kedua, bila ada masalah, bila ada kejahatan yang terjadi, bila ada sesuatu yang merugikan kita, berbagai hal yang menyusahkan kita, mari kita mengatasi tetap di jalan Tuhan. Jadi masalah-masalah yang terjadi kita atasi dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk para pemimpin, setiap pemimpin apapun dia yang berkenan kepada Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan menolong mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Berdoa juga untuk gereja, supaya gereja tetap menjadi alat Tuhan membimbing umatnya melalui pelayan-pelayannya, supaya Tuhan tetap menolong mereka menjalankan tugasnya, membimbing umat yang dipercayakan, dan doa-doa yang lain pribadi-pribadi kita. Nah, sekarang silahkan berdoa masing-masing di tempatnya masing-masing ya. Salam penuh kasih.